Diduga akibat remblong, bus pariwisata alami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 8 orang meninggal di lokasi kejadian maupun saat perawatan di rumah sakit. Bus pariwisata yang mengangkut 55 penumpang diantaranya rombongan perawat Rumah Sakit Bina Sehat Jember mengalami kecelakaan maut di jalur wisata Bromo, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Probolinggo. Diduga bus mengalami remblong saat menuruni jalur wisata Bromo. Akibatnya, kendaraan hilang kendali lalu menabrak pembatas jalan di tikungan dan berhenti setelah menghantam pagar rumah warga. Kecelakaan ini mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya terluka. Terus terdengar suara kayak ledakan itu di sana. Dari sana ledakan pertama, pas ledakan benturan di ini tembok ini. Kurang tahu katanya dari Jember, cuma saya ada korban yang masih sehat itu katanya dari mana Pak, Jember di Bandung. Korban luka dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, diantaranya RSUD Muhammad Saleh Probolinggo, RSUD Tongas, Puskesmas Sukapura, Puskesmas Lumbang, dan Puskesmas Womomerto. Sementara 8 korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Jember. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Ana Purwadi melaporkan. Kecelakaan juga terjadi di flyover Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah mobil yang tengah membawa pasien menabrak bus. Sebuah mobil terlibat kecelakaan dengan sebuah bus pariwisata di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil yang tengah membawa pasien mengantuk sehingga kendaraan oleng dan menabrak bus yang melaju dari arah berlawanan. Sementara bus mengalami kerusakan di bagian depan sisi kanan, namun beruntung satu penumpang di dalamnya selamat. Sementara mobil rusak parah pada bagian depan. Awalnya kendaraan minibus Honda Brio ini melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Ibrahim Haji. Tiba di flyover Kiara Condong, untuk pengemudinya diduga mengalami microslip atau mengantuk, sehingga kendaraannya menjadi oleng ke sebelah kanan dan kebetulan dari arah berlawanan melaju satu unit kendaraan bus pariwisata tersebut sehingga terjadilah tabrakan. Tidak ada korban jiwa namun arus lalu lintas di Jalan Kiara Condong sempat terganggu. Pemirsa, 4 penjara ATM berisi uang 320 juta rupiah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Komplotan pelaku yang berniat menjarah membekali diri dengan senjata tajam. Empat pelaku penjarahan sebuah bank dalam aksi demonstrasi berujung rusuh hingga pembakaran kantor DPRD Kota Makassar diringkus polisi. Para pelaku diminta mengambil mesin ATM bank ditemukan di rawa-rawa di wilayah Parangloe, Kabupaten Goa. Mesin ATM ini dirusak dan diambil uangnya oleh para pelaku. Polisi masih mengejar belasan komplotan pelaku lainnya yang diketahui berjumlah puluhan orang. Sedangkan uang tunai ratusan juta rupiah dibagi para pelaku bersama komplotannya. Para pelaku tidak pernah mengikuti demonstrasi, namun kelompok kejahatan. Yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Nah, mereka melakukannya dengan menggunakan gerinda ya, dalam minibus. Jadi orang-orang yang datang ini pada saat itu adalah orang-orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindak pidana. Orang-orang yang sudah niat untuk melakukan penjara. Jadi tidak ada demonstran hari ini. Para tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Motor curian serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian diamankan polisi. Penggerebekan dilakukan unit Ranmor Polres Metro Jakarta Timur di rumah kontrakan Jalan Asem Gede, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Polisi menemukan 12 motor hasil curian. 5 pelaku tak berkutik saat polisi mengamankan lokasi serta menyita motor hasil curian.
Senjata api yang digunakan para pelaku diamankan polisi yang digunakan pelaku saat beraksi. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh polisi, motor curian tersimpan di dalam rumah kontrakan. Nah, kita barusan mengungkap pelaku 363. Barang bukti kurang lebih dia belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa bang ya? Di gudang. Ada sentinya bang? Ada senti 3. Warga sekitar mengaku tidak mengetahui rumah yang berada di tengah permukiman dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Tersangka dan barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang pria anggota TNI dari Kodim 0707 Wonosobo, Jawa Tengah tewas dianiaya saat melerai keributan di sebuah resto. Warga yang marah merusak resto dan membakar ban. Massa yang marah merusak sebuah resto di Desa Jolontoro, Sapuran, Wonosobo dan membakar ban di depannya. Sebelumnya seorang anggota TNI tewas merupakan warga Sijambu, Kretek. Awalnya terjadi keributan antara pengunjung di resto. Korban berusaha melerai. Pelaku mengambil senjata tajam di mobil dan membacok korban hingga terluka parah. Pulang. Ngelerai ge? Iya. Dia saya pulang, tapi pas pulang ngambil golok. Nah, goloknya saking pundi niku, Pak? Dari mobil. Kalau mobil sudah dipersiapkan. Oh, gitu. Sudah dipersiapkan. Berarti Mas Wawan itu anggota TNI Kodim Wonosobo nggih? Polisi yang telah mengantongi identitas pelaku melakukan pengejaran, diduga merupakan residivis yang baru keluar dari penjara. Kasus ini lagi berproses, nanti kita akan rilis setelah semuanya terungkap dengan benar. Dan apa benar terduga pelaku ini residivis atau gimana? Ya, masih kita dalami ya, jadi mohon doanya semoga pelaku bisa tertangkap. Jenazah korban dimakamkan secara militer di tempat pemakaman umum Kretek. Kini di tempat kejadian perkara telah dipasangi garis polisi dan dijaga aparat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Diduga menjadi otak peredaran narkotika, seorang DPO Bandar Sabu ditangkap polisi di pesisir selatan Sumatera Barat. Pelaku ditangkap saat tengah berkaraoke di sebuah rumah makan. Pelaku digerebek saat tengah asik berkaraoke di sebuah rumah makan di kawasan Teluk Ampalu, Pancung Soal, Kota Pesisir Selatan. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat menunggu temannya untuk bertransaksi narkoba. Polisi menemukan 2 paket sedang dan 4 paket kecil sabu, timbangan digital, serta uang tunai hasil penjualan sebesar 1,7 juta rupiah. Seluruh barang bukti disembunyikan di dalam kantong plastik hitam yang diletakkan di bawah meja makan. Pelaku dikenal kerap lolos dari sergapan polisi, upayanya kabur kandas setelah 3 bulan menjadi target operasi kepolisian. Dan barang bukti yang kita amankan berupa 6 paket sabu-sabu yang terdiri dari 4 paket kecil dan 2 paket menengah. 1 HP merek Oppo dan uang tunai sebesar Rp1.850.000. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari pesisir selatan Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.